Salam, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berakhir pekan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Setiap kali ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh bersyukur. Dan pimpinlah kami ketika kami mendengarkan firman, sehingga kami dapat memahami dan juga dapat menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 10 ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Demikian Markus 10 ayat 43. Renungan kita saya beri tema ciri pelayan sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita umatnya melayani Dia sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Kata pelayanan atau pelayan itu sangat akrab, sangat familiar di telinga kita. Bahkan kita pun sering menggunakan kata itu. Apa pelayanan itu? Bagaimana menjadi pelayan sejati? Mana yang lebih senang, melayani atau dilayani? Kalau mau jujur, ya kita pasti lebih senang dilayani. Istilah melayani dipakai juga di gereja, tetapi juga di luar gereja. Saudara, banyak orang yang mau menjadi pelayan, tetapi menjadi pelayan yang sejati ternyata tidak banyak. Yesus Kristus adalah teladan pelayan sejati dan kita diminta untuk mengikuti teladannya. Ayat 43 yang kita baca berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Kalau dunia menilai kebesaran dari segi kuasa, tahta, harta, prestasi, tetapi Yesus menilai kebesaran dari segi pelayanan sebagai hamba. Siapa yang mau menjadi besar, hendaklah ia menjadi seorang pelayan. Teladan apa yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya? Pertama, dia memiliki keberanian dan tanggung jawab dalam pelayanan. Dia berjalan di depan, dia bertanggung jawab ketika menghadapi bagian yang tersulit, sementara murid-muridnya dalam ketakutan dan kecemasan. Yesus menunjukkan bahwa dia adalah seorang bertanggung jawab. Yesus memperlihatkan jalan Allah yang harus diikuti oleh mereka semua. Kedua, dia memiliki kerelaan memberikan diri untuk melayani. Memberi diri berarti tidak berfokus kepada diri sendiri, tetapi fokus kepada Tuhan, fokus kepada orang lain. Orang yang memberi diri untuk pelayanan berarti tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Orang yang memberi diri berarti tidak menuntut hak atau tidak menuntut perlakuan istimewa, tidak menuntut fasilitas, tidak menuntut jabatan atau kedudukan. Itulah artinya kerelaan memberi diri. Dan yang ketiga, melayani berarti rela menyangkal diri. Penyangkalan atau penguasaan diri adalah hal yang penting bagi seorang pelayan. Yesus berkata, kalau kau ingin jadi besar, kalau ingin menjadi besar, jadilah pelayan. Yesus memberi perbandingan hukum kerajaan Allah dengan pemerintahan duniawi. Kalau pemerintahan atau kerajaan dunia, ada pembesar yang dapat menjalankan kuasanya dengan keras atau dengan tangan besi. Tetapi untuk kerajaan surga itu berbeda. Kalau mau jadi besar harus mau jadi hamba. Jadi hamba atau pelayan harus memiliki roh atau spirit kerajaan Allah yang memiliki kerendahan hati, yang juga hidup dalam cinta kasih. Yesus segera mengingatkan mereka dengan menunjukkan teladan dirinya sendiri. Anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Perhatikan ayat 45. Ingatlah saudara-saudara, pelayan sejati memberi dirinya untuk melayani, siap sedia senantiasa dalam keadaan menyenangkan ataupun sebaliknya. Pelayan sejati memberi yang terbaik dengan apa yang mereka miliki. Pelayan sejati adalah seorang yang tetap setia dan rendah hati. Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Demikian kata Yesus. Maka mari kita mengikuti teladannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melayani dengan sungguh-sungguh. Kami mengikuti teladan Yesus Kristus yang dengan segala kerelaan, dengan segala kesetiaan mau melayani sampai akhir. Pimpin kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.